Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel informasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Kita akan bicara tentang alat pemadam api ringan di rumah sakit. Di episode ini kita tidak bicara tentang teknis aparnya, tapi kita bicara tentang apar itu fungsinya apa, kemudian apar seperti apa yang sebaiknya ada di rumah sakit kita. Sobat Safety, kalau bicara tentang alat pemadam api ringan atau apar yang sering kita dengar atau kita baca di Indonesia ini, maka apar itu adalah pertahanan pertama, sistem pencegahan. Kenapa? Karena apar itu memberikan kecepatan portabilitas kita dalam penanggulangan kebakaran dengan cepat. Sehingga beberapa akreditasi di rumah sakit itu mewajibkan kepada semua pegawai di rumah sakit itu bisa menggunakan apar. Ini kita kaitkan dengan kembali di episode awal tentang standar rumah sakit. Karena api harus padam dan asap harus dikendalikan. Maka senjata awal apar ini menjadi sangat penting. Seleksi tipe yang benar, inspeksi, tes, dan pemeliharaan serta pelatihan pengguna apar itu sangat penting di rumah sakit. Sobat Safety harus kita pertimbangkan itu. Jadi tidak serta-merta kita membeli sembarang apar untuk digunakan di rumah sakit kita. Karena di rumah sakit kita ada pasien yang harus kita jamin keselamatannya. Apar sendiri adalah racun juga isinya. Sehingga kalau kita menggunakan apar tidak berhati-hati, maka apinya bisa padam, tapi pasien kita pun bisa padam. Baik, kita akan memulai ruangan operasi di rumah sakit kita. Kalau kita bicara ruangan operasi, maka banyak sekali material kelas A yang mudah terbakar yang ada di ruang operasi. Seperti tempat tidur, tirai, atau plastik, atau lapisan ruang operasi kita yang mengandung thinner. Karena itu untuk aparnya itu direkomendasikan sebenarnya yaitu jenisnya water mist. Kalau kita lihat di standar awal dari teman-teman fire yang terkait di rumah sakit sebenarnya sudah ada, yaitu apar di rumah sakit terkait ruangan operasi itu yaitu jenisnya water mist, jadi embun air, sehingga itu sangat efektif dalam memadamkan api dan tidak berbahaya bagi pasien kita yang sedang dioperasi. Apar jenis water mist ini menggunakan sistem deionisasi yang tidak akan membawa debu ke seluruh ruangan rawat atau ruang operasi kita. Dia memancarkan air dalam pola lunak dan membatasi paparan ke pasien. Jadi tidak ada kejutan temperatur juga atau thermal shock seperti kalau kita menggunakan apar CO2. Dan ini sebenarnya memenuhi standar, ya. Ada standar yang digunakan di NFPA, ya, untuk digunakan kebakaran di kelas C pun bisa terhadap listrik. Hanya saja perkembangan dalam dunia pemadaman api ringan ini terus bergulir dengan metode seperti mengganti dalam bentuk serbuk atau jenis clean agent. Nah, sekali lagi itu perlu pertimbangan karena apar yang dikembangkan ke arah clean agent maupun ke dry atau serbuk, menurut pengalaman kami
ini lebih mengarahkan ke efektivitas memadamkan apinya, tidak berpikir bahwa ada pasien di kita. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan teman-teman. Bagaimana kalau di ruang rawat inap kita, Sobat Safety? Ruang inap kita sama, umumnya itu banyak barang-barang kelas A dari sisi tipe kebakarannya, ya, tempat tidur. Kemudian ada juga beberapa peralatan listrik. Tapi sekali lagi, water mist ini sangat efektif dan dia tidak akan merusak alat listrik yang lain. Kalau memang posisi alat listrik tersebut, alat medis kita listrik tersebut terbakar. Beda kalau dengan kita gunakan serbuk. Kalau kita tidak bisa kendalikan, maka dia akan mengenai alat listrik yang lain, yang berisiko merusak alat-alat medis kita yang lain. Nah, itu sekali lagi perlu pertimbangan dalam menggunakan atau membeli APAR di rumah sakit kita oleh sobat-sobat safety. Selain itu juga, kalau kita menggunakan APAR water mist, itu jelas lebih murah biayanya ketimbang kita menggunakan jenis alternatif seperti Green Agent, ya. Itu pasti harganya lebih mahal karena dia efektif memadamkan api, ya, dengan memutus mata rantai. Sekali lagi, targetnya adalah efektif memadamkan apinya. Jadi, tapi bukan lupa, artinya ada resiko terhadap pasien yang memang itu perlu dipikirkan kita di rumah sakit. Bagaimana selanjutnya untuk di ruang MCI? Nah, ini direkomendasikan APAR-nya juga water mist sama, ya. Dengan konstruksi APAR-nya itu harus non magnetik. Jadi karena MCI ini punya daya magnet yang tinggi, apabila konstruksi APAR tabungnya itu bisa mengandung magnet, maka akan merusak alat kita yang mahal harganya ini. Jadi pertimbangannya MCI ini perlu perhatian, yaitu pada konstruksi tabungnya. Itu kadang-kadang lupa, ya, sehingga pada saat kita memadamkan api itu tertarik kalau kita menggunakan yang magnetik konstruksinya. Selanjutnya ruang ICU. Ruang ICU kita rekomendasi sama dari orang fire awal, itu APAR-nya isinya water mist. Itu yang menjadi rekomendasi. Kenapa? Sama, karena banyak kelas A barang-barang yang mudah terbakar di lokasi itu, ya, seperti tempat tidur, ya, tirai plastik dan alat medis tersebut di atas. Jadi secara prinsip sebenarnya rumah sakit sangat baik menggunakan APAR yang isinya water mist, ya, embun air, karena efektif dia memadamkan api karena banyak kelas A-nya dan tidak berbahaya buat pasien-pasien kita. Nah, itu yang perlu menjadi pertimbangan oleh kita di rumah sakit. Sobat Safety, memang APAR ini terus berkembang teknologinya. Nah, berdasarkan pengalaman kami di lapangan dalam menangani kebakaran rumah sakit, menurut kami arah pemadaman APAR sekarang itu ke arah efektivitas memadamkan apinya, ya, lupa pada keamanan pasien. Itu sebabnya sekali lagi teman-teman fire safety itu sudah memikirkan sejak dulu bahwa yang terbaik di rumah sakit itu adalah jenis water mist, ya. Kenapa? Karena banyak sekali jenis kebakaran kelas A, tempat tidur, ya, dan itu efektif menggunakan air, ya, dan tidak berbahaya bagi pasien-pasien kita. Hanya saja sekali lagi perkembangan dunia APAR itu terus berkembang. Sekali lagi diarahkan ke efektivitas memadamkan apinya, tapi tidak berpikir bahwa ada resiko terhadap pasien-pasien kita. Demikianlah Sobat Safety, kita bicara tentang APAR di rumah sakit kita. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat
ya kita berbagi pengalaman tentang alat pemadam api ringan seperti apa yang baik di rumah sakit kita dan juga baik buat pasien-pasien kita. Pada episode nanti kita akan bicara khusus tentang teknis aparnya, sehingga kita akan lihat seperti teman-teman kalau nanti berpikir bahwa jenis water mist itu akan berbahaya buat listrik, nanti kita lihat secara teknisnya seperti apa. Ini yang perlu kita nanti berbagi pada saat implementasi seperti apa. Demikianlah, ya mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa berbagi pengetahuan buat kita. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, dan yang paling penting sekarang isi komennya. Kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, kita berkomunikasi sehingga bermanfaat channel ini untuk mengimplementasikan K3 di rumah sakit. Sekian Sobat Safety, berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah selamat dan sehat, jangan lupa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.